Iya, semuanya kan masing-masing tadi mengatakan bahwa tidak ingin suara NU terpecah, tapi faktanya capres-capresnya safari politik dari pesantren demi pesantren dan ingin dapat restu dari para kiai. Padahal Gus Yahya, Ketum PBNU sudah memperingati wanti-wanti jangan ada capres yang membawa NU ke dalam politik atau kepentingan politik. Boleh dong ditanggapi, Bang Andre? Menurut saya pernyataan Gus Yahya itu kan memang baik dan bagus bahwa NU secara institusi tidak berpolitik. Saya rasa Bang Huda, Mas Bimo juga yakin itu dan setuju dengan pernyataan dari Gus Yahya ya. Tentu kita hormati pernyataan Ketua Umum PBNU. Yang dilakukan seluruh calon presiden kan berkomunikasi, bersilaturahim dan mengajak seluruh masyarakat dan juga termasuk para kiai ulama untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini dengan semangat gotong royong. Saya rasa itu hal-hal yang baik ya, bersilaturahim, bertemu dan rangka bergotong royong membangun negara. Karena bagaimanapun juga seperti yang disampaikan Mas Bimo ya, Indonesia tidak mungkin ada dan tidak mungkin maju kalau nasionalis dan kaum ulama dan kalangan ulama itu bergabung bersama-sama memerdekakan Indonesia. Gitu loh. Kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Ulama, para kiai tentu harus dilibatkan dalam mengisi pembangunan. Dan ulama tentu tempat kita menerima masukan. Supaya apa? Supaya arah pembangunan tetap lurus dan juga kita tetap menjaga semangat persatuan. Jadi menurut saya Caca tidak benar kalau silaturahim Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar itu malah memecah belah Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi Nahdlatul Ulama ada di mana-mana dan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Jadi pernyataan Caca itu tidak tepat. Gitu loh. Karena sekali lagi Indonesia sangat membutuhkan Nahdlatul Ulama. Karena Indonesia berdiri dan sampai saat ini maju karena ada peran para ulama dan tentu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Begitu Caca. Bang Andre, terima kasih banyak atas waktunya. Saya masih akan berbicara dengan Mas Huda. Ya, tidak mengapa Bang Andre, boleh melanjutkan kegiatannya. Mas Bimo juga masih bersama dengan saya. Terima kasih. Mas Pangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya dan publik merasa terlalu negatif thinking ketika manuver langkah dari para capres silaturahmi katanya ya ke pondok pesantren dan minta restu dari para kiai ini hanya silaturahmi biasa, ataukah ini memang sudah mengarah membawa para kiai dan juga NU politik praktis? Ya sebenarnya kalau bicara keynote politik praktis Caca ya, bahwa aktivitas NU itu tidak bisa lepas dari rangkaian aktivitas politik. Dari tahun 52 sampai 75 itu NU sudah menjadi partai politik. Kemudian 75 pusilah partai politik partai NU di 5 partai menjadi P3. Nah, tahun 84 kembalilah NU kepada khitohnya menjadi organisasi sosial kemasyarakatan biasa. Nah, itu sama persis di tahun 26. Pertama kali NU didirikan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Makanya kita sebenarnya nggak kaget ketika NU ditarik ke gelanggang politik praktis. Karena sebetulnya darah, aktivitas atau gennya NU itu adalah aktivitas politik. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah, saya dalam pendekatan pemilih rational choice ya, pendekatan perilaku pemilih voting behavior, kok rasa-rasanya saya percaya bahwa pemilu yang 2024 dengan pemilu yang sebelumnya itu beda. Kalau dulu misalnya pemilih-pemilih yang misalnya yang struktural, apakah betul politik NU itu betul-betul mereka mengikuti petunjuk dari akal strukturalnya? Saya kok merasa sekarang NU itu lebih mandiri. Artinya tidak automatically pilihan kandidasi capres yang ada irisan kekuatan NU kemudian diikuti secara otomatis oleh warga NU. Artinya apa? Ada kemungkinan pemilih NU makin rasional. Belum otomatis. Itulah yang kemudian Caca kita memahami kenapa belakangan banyak orang berburu kepada cawapres yang punya irisan kekuatan NU-nya. Sekarang kalau kita baca Cak ya, misalnya bagaimana Pak Anies ada irisan kekuatan NU-nya sebagai cawapresnya Caimin.
Kemudian ada kemungkinan Pak Prabowo juga akan mengambil irisan cawapres kekuatan NU seperti misalnya Yeni Wahid. Ada juga kemungkinan Mas Ganjar akan mengambil cawapres yang ada irisan kekuatan NU-nya, yaitu misalnya Khofifah atau Mahfud MD. Karena katanya kalau tidak menggandeng cawapres dari irisan NU dianggap tersingkir, kan begitu. Nah yang terakhir sekali saya membaca kalau misalnya ya sebesar 35% masyarakat Indonesia itu merasa dekat dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang namanya NU, dan hanya 5% yang merasa dekat dengan Muhammadiyah, ini kan dianggap angka yang cukup besar. Tapi bagi saya dalam pendekatan rasional sekarang pemilih NU itu kok rasa-rasanya makin mandiri. Tidak mungkin, walaupun pemilih kultural strukturalnya mereka meyakini. Kita tanya langsung ya kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, tadi sempat saya direvisi statement saya oleh Mas Huda. Kiai Haji Said Agil Siroj belum melabuhkan dukungannya ke siapapun, baik itu Pak Ganjar ataupun juga Pak Caimin, karena ini sempat mau dijadikan kapten pemenangan dari Caimin. Boleh dong saya konfirmasi Mas Bimo? Oh ya Caca, kita harus tahu siapa Kiai Haji Said Agil Siroj. Visi kenegarawanannya, visi pluralismenya, visi kebinekaannya, visi toleransinya. Ini adalah sosok kiai yang sangat luar biasa di dalam mengemban bagaimana warna ke-NU-an, keislaman, kenasionalismenya sangat-sangat mempunyai satu kompetensi yang dibutuhkan buat pemilu ini supaya sejuk. Jadi menurut saya Kiai Said memang bisa mendukung siapa saja, termasuk Pak Ganjar Pranowo. Tapi tolong tempatkan Kiai Said ini sebagai sosok kiai yang memang dibutuhkan bangsa ini. Tadi saya katakan saja bahwa antara wong cilik, nadilin, yang nelayan maupun petani, ya urusannya kalau tahlil ya PDI, nasionalis NU bareng, ziarah kubur, sholawatan, sedekah bumi. Ini kan memang antara NU dan PDI, termasuk Pak Ganjar Pranowo dengan istrinya, ini memang warga Nadilin. Maksud saya begini, benar bahwa keinginan mendapatkan dukungan dari kalangan warga Nadilin itu adalah elektoral yang realistis. Tapi jangan semata-mata bahwa PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo saat ini harus dekat, bahkan menyatu dengan NU itu. Tapi jangan dimanfaatkan sekedar fungsi elektoral, itu lebih penting karena NU ditempatkan pada politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Saya setuju Mas Panggi, NU sangat fasih sekali dalam navigasi ideologis dan politis untuk situasi-situasi momen politik. Jangan remehkan warga NU, baik santrinya maupun para kiainya dan para struktural NU-nya. Saya kira itu. Ya, ditahan dulu Mas Bimo. Sekarang saya ingin ke rekan saya, ada Rehana yang sudah siap mengabarkan langsung dari Kertanegara, karena informasinya ada deklarasi relawan, ini pendukung Prabowo dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Kertanegara. Ada kabar terbaru apa langsung dari sana? Saya cek terlebih dahulu pemirsa, rekan saya Rehana sudah siap mengabarkan langsung dari Kertanegara pemirsa. Rehana, kita tidak tahu ini sebenarnya apakah benar ini deklarasi dukungan HMI atau mungkin juga tidak pemirsa. Sekarang sekarang kita akan cek pemirsa. Saya tidak tahu apa deklarasi dukungan di Kertanegara pemirsa. Langsung saja ya saya akan cek. Rehana, silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat malam pemirsa. Benar sekali bahwa di malam hari ini relawan yang tergabung dalam Samawi berkumpul di tempat saya mengabarkan, yakini di kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Di malam hari ini juga diperkirakan pemirsa ada beberapa relawan yang hadir, bahkan ini ada ratusan relawan yang hadir di malam hari ini. Yang rencananya pemirsa tadi juga kami sempat memantau dan juga berbincang, ada pula diperkirakan ini Ketua Samawi yakini Gus Nahdi yang hadir juga di tempat saya mengabarkan untuk nantinya berdiskusi dulu dengan Capres Prabowo Subianto sebelum nantinya memberikan beberapa
poin penting yang memang telah didiskusikan sebelumnya mengenai arah deklarasi ataupun arah untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu di tahun 2024 mendatang. Kemudian juga pemirsa, tadi juga kami sempat memantau bahwa rombongan Samawi ini hadir di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan memang itu juga diagendakan bahwa acara dukungan ini juga sejalan dengan kehadiran mereka, yakni kehadiran para Samawi di tempat saya mengabarkan ini yakni jam 7 malam. Kami juga hingga saat ini masih menunggu apa saja sebetulnya agenda yang akan dibahas di malam hari ini dan berupa dukungan apa saja pemirsa yang memang nantinya akan dilakukan untuk mendukung Prabowo Subianto begitu pemirsa. Selain itu juga memang diketahui juga sebelumnya para relawan Samawi ini juga telah berkumpul di Istora Senayan, yang mana berkumpulnya di Istora Senayan tersebut. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya Ketua Panitia Rapimnas Samawi yakni Rozi Ahmad yang menjelaskan di Rapimnas kali ini para pengurus Samawi baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang terdiri dari Gus dan juga Kiai muda yang kemudian ini bermusyawarah untuk memutuskan arah politik dalam mendukung salah satunya kini tokoh yakni Prabowo Subianto untuk maju ke dalam pemilu 2024. Kemudian tadi juga sekjen dari Samawi yakni Nizar Ahmad Saputra yang juga mengungkapkan bahwa pihak Samawi ini kemudian hingga saat ini sudah mengumpulkan apresiasi dan juga keseluruhan dari para pengurus yang ada di Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kami juga masih akan terus memantau bersama kemudian nanti apa saja hasil pertemuan yang dilakukan di malam hari ini. Kembali ke studio. Baik, Rehana, terima kasih. Saya revisi pemirsa bahwa deklarasi dukungan tadi bukanlah dari HMI, tapi memang deklarasi dukungan tersebut dari Samawi pemirsa, yang mana saat ini sudah berkumpul ratusan orang. Saya revisi kembali bahwa dukungan tersebut bukan dari HMI. Meskipun memang sempat tersiar kabar, tapi kita belum melihat memang deklarasi dukungan tersebut dari HMI sendiri pemirsa. Ini yang membuat bahwa politik ini sangat dinamis pemirsa, bahwa kita lihat tadi sempat dikatakan oleh Mas Bimo, tetap kita tidak ingin membawa politik atau NU ke ranah politik. Tapi masing-masing melekatkan label ini Mas Pangi. Ini seperti apa kemudian? Mungkin singkat saja ini. Ya, itu yang kemudian apakah betul ada irisan cawapres yang kekuatan NU? Oke. Kemudian akan diikuti oleh NU kulturalnya. Baik, ya. Artinya grassroots-nya itu akan mengikuti. Singkat. Gitu. Tapi saya membaca. Boleh. Langsung saja saya akan lempar kepada Mas Huda. Mas Huda, ini yang kemudian dikatakan oleh Mas Pangi bahwa belum tentu relasi tersebut memberikan dukungan secara elektoral juga kepada capres yang mengingat Caimin ya dikatakan sebagai darah biru dari NU itu sendiri. Tapi nanti Mas Huda jawab usai jeda berikut, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.